Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zafira Hanimah Relita, NIM 1905124435. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang psikolinguistik. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik, yaitu Prof. Dr. Hasna Faiza, MHum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Martuti Putri. Saya membahas tentang tinjauan historis. Usaha pembaharuan pengajaran bahasa kedua muncul akibat keberhasilan tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Dalam waktu singkat, dapat mengajarkan bahasa yang lain kepada tentara dalam jumlah yang banyak. Akhir abad ke-19, timbullah gerakan pembaharuan dalam pengajaran. Masyarakat menginginkan agar mereka dapat berbicara dalam bahasa kedua, yaitu bahasa asing. Muncullah gagasan para ahli pengajaran bahasa asing tersebut, yaitu ada C. Marcel, F. Goin, dan T. Prenges. Menurut mereka, belajar bahasa asing harus mencontoh cara anak kecil belajar bahasanya sendiri. Dapat kita ketahui, cara belajar bahasa berkembang terus-menerus yang memanfaatkan metode pengajaran bahasa. Yang pertama, metode ilmiah, yang mana seorang ahli, Henry Sweet, pada tahun 1845 sampai 1912, metode pengajaran berdasarkan kajian ilmiah tersebut membuka kemungkinan baru dalam belajar bahasa secara baru, yakni belajar secara alamiah. Yang kedua ada metode alamiah, di mana Goldwyn 1981 sampai 1896 dan L. Safeworth pada tahun 1926 sampai 1907. Belajar secara alamiah ini caranya si terdidik diajak berbicara dalam bahasa kedua dengan jalan menjawab pertanyaan sehingga si didik aktif dalam berbicara. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan belajar bahasa kedua, Hangkuta dan Cancino pada tahun 1987 yang dikutip oleh Hamdi membedakan 4 pendapat agar proses belajar bahasa berhasil. Yang pertama itu ada analisis kontrastif. Analisis kontrastif ini muncul karena adanya kenyataan si terdidik mempelajari bahasa yang bukan bahasa ibunya. Dalam hal ini, bahasa ibu mempengaruhi si terdidik ketika ia mempelajari bahasa kedua. Yang kedua itu ada analisis kesalahan. Analisis kesalahan adalah suatu teknis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si terdidik yang sedang belajar bahasa asing atau belajar bahasa kedua dengan menggunakan teori-teori dan menggunakan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. Baik, yang ketiga itu ada analisis reformasi, di mana memusatkan perhatian pada tingkah laku belajar bahasa kedua secara keseluruhan. Pendekatan bersifat prosedural dengan mengajukan pertanyaan, misalnya apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh si terdidik yang belajar bahasa kedua. Dalam analisis ini diperhatikan masalah tingkah laku berbahasa. Tentu saja reformasi ini terjadi penyimpangan-penyimpangan karena reformasi ini tergantung juga pada kompetensi dan faktor lingkungan. Yang keempat itu ada analisis wacana, yang dimana pusat perhatiannya ditunjukkan pada penggunaan bahasa dalam percakapan. Dalam percakapan bukan kalimat yang dianggap sebagai satuan tertinggi, tetapi wacana, yakni satuan-satuan berupa kalimat yang secara koferensif bersifat suatu pesan inti dan beberapa pesan peral. Dalil dari analisis wacana adalah studi bahasa dalam konteks akan memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap bagaimana makna itu terkait dengan tuturannya. Sekian presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.